Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD. Di kesempatan kali ini, saya telah menyediakan di depan kamera ada beberapa trafo. Yang pertama ada trafo keren besi, terusan ada juga beberapa yang namanya power supply yang suka digunakan mungkin untuk monitor dan yang lainnya. Oke, di video kali ini yang mana si fungsi dari beberapa trafo ini semuanya yaitu fungsinya yang jelas untuk mensuplai atau menyalakan beberapa alat elektronika, atau bisa juga menyalakan satu buah lampu, atau yang jelas untuk mensuplai supaya si perangkat elektronik itu bisa menyala. Oke, kali ini kita akan bahas yang mungkin bagaimana sih memilih trafo secara ekonomis. Kalau mungkin Anda kurang dengan keuangan untuk merakit, apalagi bagi pemula yang mungkin ingin mencoba-coba merakit sesuatu, terusan untuk trafonya kalau di pasaran sekarang ini cukup lumayan agak mahal. Contohnya saja mungkin ini dari trafo kisaran setengah ampere atau 1 ampere. Kalau kita searching di Google ataupun di toko-toko secara online, itu harganya bisa mencapai 25.000 nyampe ke 35.000 kalau yang 2 ampere. Selain itu, dari kita membeli trafo ini, kita harus selanjutnya itu meregulator atau merangkai lagi ke bagian dari kabel bagian DC nya menggunakan dioda dan elko, baru setelah itu bisa dipakai. Nah, untuk solusinya menurut saya, daripada membeli trafo yang sejenis keran besi atau trafo yang sejenis ini, daripada kita menghabiskan uang banyak, Anda bisa mencari dengan yang namanya power supply. Tapi kalau mungkin power supply dari bekas adaptor, ada di online juga. Untuk harganya mungkin yang ini agak lumayan mahal, kadang-kadang ada yang 150, apalagi si power supply ini bekas dari sebuah laptop, itu harganya akan lebih mahal lagi, dari 150 nyampe ke 300-an. Nah, kalau Anda kreatif, mungkin Anda bisa mencari si trafo tersebut atau power supply tersebut yang ini saya coba mencari dari bekas dispenser, dan kekuatan dari power supply ini cukuplah lumayan besar. Kalau mungkin dari trafo 1 ampere yang biasa dari besi itu misalkan kisaran ini 15 volt, untuk amperan 2 ampere, atau juga ada yang 12 voltnya, karena ini bisa disuplai dari 6 volt nyampe ke 15. Nah, tapi kalau untuk yang power supply dari bekas dispenser, itu voltasenya itu cuma 12 volt, namun untuk amperannya saya rasa ini cukup besar dari trafo yang ada di sini. Misalkan ini yang 1 ampere, di sini 2 ampere, tapi ini bisa melebihi dari 2 ampere. Bisa jadi ini nyampe ke 5 ampere untuk daya kekuatannya. Untuk voltase ini hanya cuma punya 1 titik atau cuma 12 volt. Tapi kalau Anda lebih kreatif lagi, ini bisa disuplai
misalkan dikecilkan dari 6 volt nyampe ke 12 atau 15 volt. Kita tinggal mencari-cari bagian mana yang harus dirubahnya. Oke, tapi untuk saat ini saya akan mencoba untuk mengetes dari si power supply bekas dispenser ini, apakah ini benar bisa dipergunakan untuk nantinya itu bisa mensuplai power audio ataupun ya yang disebut power amplifier, ataupun bisa untuk mensuplai sebuah lampu. Nah, itu kita akan tes nanti. Tapi untuk daya ampere mungkin saya tidak akan perlihatkan dengan secara langsung di loud karena peralatan tidak memungkinkan. Kita akan coba saja untuk mengetesnya. Oke, kita persiapkan dulu untuk peralatannya. Oke, selain itu dari jenis ini untuk bagian pengaktifan ini sama seperti power supply dari bekas komputer. Di sini ada bagian soket, dua soket. Yang pertama untuk soket lampu, yang kedua untuk soket pengaktifan. Jadi kalau si bagian soket ini tidak disambungkan secara langsung, nah yang ini, jadi kalau tidak disambungkan secara langsung maka si SMPS ini atau power supply ini tidak akan menyala. Terusan keunggulannya ini menggunakan 2 pad, yang biasanya kan kalau dari power supply yang sejenis ini dari bekas laptop ataupun dari monitor itu biasanya menggunakan 1 pad, tapi ini menggunakan 2 pad. Jadi reaksi ke bagian regulatornya atau kerangkaiannya itu ke bagian padnya juga akan dingin, walaupun ini menggunakan pemakaian beban yang sangat besar. Oke, ini saya sudah mencoba untuk memasang bagian AC. Lalu yang berikutnya ini bagian output yang tadinya ini digunakan untuk bagian kipas dan untuk menstabilkan ke bagian pendingin atau membuat dingin ke dispenser. Kita coba untuk nyalakan, masukkan colokannya ke bagian AC. Baik, lampu sudah menyala, kita bisa lihat. Untuk langkah selanjutnya kita coba untuk ukur dulu. Untuk pengukuran kita gunakan dengan apometer digital. Kita tes voltasenya atau tegangan yang dihasilkan mendapatkan berapa volt. Oh iya, ininya belum dites ke bagian Nah, kita bisa lihat
untuk tegangan mengeluarkan 12 volt,21, dan ini untuk amperannya menurut saya ini sangat besar, kisaran 3 sampai 4 ampere. Kita bisa tes atau lihat dengan lampu. Nah, di sini saya menggunakan lampu 12 volt dengan wattnya 25 watt, dan kita lihat reaksinya. Ini sangat menyala terang, dan bila dipegang ini sangat panas. Oke, jadi bagi Anda yang ingin atau lagi mencari-cari trafo untuk penyuplaian di power ataupun juga untuk sebuah lampu, Anda bisa mencari-cari atau mencari daripada membeli itu agar bisa lebih ekonomis, yaitu pergunakan jikalau sudah atau ada bekas dispenser, Anda bisa bongkar dan bisa ambil di bagian SMP nya atau power supply nya. Oke, demikian dulu untuk tutorialnya, dan bila mana ingin melihat bagaimana cara kerjanya si SMPS ini atau power supply ini untuk digunakan ke amplifier, silakan Anda ikuti atau tonton di video berikutnya. Demikian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.